Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami, LD Group. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi merangkum spoiler Donghua Renegade Immortal, khususnya untuk episode 117 yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Kita mulai dari sebuah pemandangan megah di ujung utara negara Iblis Langit. Di sana berdiri sebuah kota yang luar biasa. Tidak hanya dibangun dari batu dan sihir, tetapi juga dari legenda dan darah para leluhurnya. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi, dan formasi alamnya secara menakjubkan menyerupai 9 naga yang tengah meliuk, seolah sedang melindungi kota suci ini dengan segenap kekuatan mereka. 9 kepala naga dari formasi pegunungan itu menunjuk lurus ke satu tempat, sebuah danau terpencil yang airnya berkilau perak, yang dikenal sebagai Danau Naga. Tepat di tengga-tengga danau inilah berdiri sebuah kuil kuno yang sakral. Kuil setan kuno, lambang suci dari kekuasaan negara setan langit. Kota setan langit sendiri memiliki struktur yang sangat unik. Kota ini terdiri dari 9 kota besar yang membentuk pola diagram surgawi yang rumit. Tepat di pusat diagram tersebut berdirilah Istana Kaisar Iblis, pusat dari segala kekuasaan. Dari istana ini mengalir 8 sungai besar, dan di setiap sungai terdapat satu jembatan agung yang menghubungkan istana pusat dengan 8 kota di sekitarnya. Istana itu adalah jantung kekuasaan, tempat di mana Kaisar Iblis memerintah seluruh negeri. Seluruh kota diselimuti oleh kabut hijau mistis yang disebut sebagai energi naga. Ini bukan kabut biasa, melainkan kekuatan spiritual kuno yang sangat pekat. Siapapun yang mampu mengultivasi dan menyerap energi ini, kekuatannya akan meningkat dengan sangat pesat. Sekarang, mari kita bergeser keluar kota. Di sana berdiri 18 array transfer raksasa, masing-masing dijaga ketat oleh para tentara iblis yang gagah berani, mengenakan zirah hitam yang mengintimidasi. Perhatian kita tertuju pada array ke-14, area transfer elit yang khusus digunakan oleh para jenderal iblis. Tiba-tiba, udara di sekitar Ore ke-14 bergetar dan terasa menjadi sangat dingin. Ini adalah pertanda bahwa seseorang dari kalangan atas akan segera muncul. Seorang kapten bertubuh kekar yang berjaga di sana menjelaskan kepada pasukannya bahwa setiap 300 tahun sekali sebuah pertarungan besar antar jenderal iblis dari setiap kota akan diadakan. Dan kali ini, 2 wakil panglima tertinggi akan dipilih secara adil di tempat ini. Ini adalah kesempatan langka untuk meraih posisi terkuat tepat di bawah sang kaisar. Tanpa menunggu lama, array transfer ke-14 tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang sangat menyilaukan. Dari dalam cahaya itu, 2 sosok perlahan-lahan muncul. Yang pertama adalah Mo Lihai, penguasa kota setan kuno. Ia mengenakan zirah hitam dengan strip emas yang megah, menandakan posisinya sebagai salah satu jenderal iblis terkuat. Namun, perhatian semua orang tertuju pada sosok di sampingnya. Wang Lin. Nama Wang Lin mungkin masih asing bagi mereka, tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat udara di sekitarnya bergetar. Penampilannya sangat khas, dengan rambut putih panjang yang terurai dan jubah merah menyala. Jubah seorang komandan dari kota setan kuno. Ratusan prajurit iblis yang berjaga di sana segera memberikan hormat dengan serempak. Mo Lihai kemudian maju dan memperkenalkan Wang Lin kepada mereka semua. Ini adalah wakil Jenderal Wang. Setelah perkenalan singkat itu, keduanya langsung melesat menuju gerbang barat kota. Sesampainya di dalam kota, Mo Lihai mulai menjelaskan kepada Wang Lin tentang struktur kota. Kota setan langit dibagi menjadi 2 lapis. Kota terdalam adalah tempat tinggal bagi para pejabat sipil yang gagah berani dan paling setia kepada kaisar. Sedangkan kota luar, seperti kota Hong yang akan mereka tuju, adalah pusat bagi kekuatan militer. Wang Lin hanya mengangguk mengerti.
mengikuti langkah Mo Lihai saat mereka memasuki kota Hong, sebuah kota militer yang sangat ramai dan penuh aktivitas. Tiba-tiba, terdengar suara derap kuda yang begitu kencang, seperti guntur yang bergemuruh di kejauhan. Sekelompok 19 prajurit iblis yang menunggangi kuda perang dan mengenakan zirah hitam legam segera menghampiri mereka. Mo Lihai kemudian memperkenalkan Wang Lin kepada pasukan elit ini dan memerintahkan mereka, mulai sekarang, kalian harus menghormatinya sebagaimana kalian menghormatiku. Tanpa keraguan sedikit pun, ke-19 prajurit itu serempak menundukkan kepala mereka dan berkata, "Salam, Wakil Jenderal Wang." Dengan jubah komandan iblis kuno yang khas, Wang Lin berdiri tegak, rambut putih, panjangnya tergerai saat ia mengangguk ringan. Matanya menyapu kerumunan dengan tatapan yang tenang. Tetapi di balik ketenangan itu, ada badai dahsyat yang tak seorang pun bisa melihatnya. Orang-orang di sekitar langsung membelalakan mata. Mulai berbisik-bisik, siapa orang misterius ini? Kenapa dia bisa langsung mendapat status setinggi itu di bawah Jenderal Mo Lihai? Mereka takjub, bingung, dan sedikit iri. Mo Lihai sendiri tidak memedulikan bisikan mereka. Ia melompat ke atas kuda perangnya dengan gagah, lalu menoleh ke arah Wang Lin dan berseru, "Ayo, Saudara Wang, kita rayakan kedatanganmu dengan anggur terbaik." Dari perbatasan, pasukan pun mulai bergerak. Derap langkah kuda mulai terdengar teratur. Namun, baru saja mereka bergerak, suara derap kuda lain menggema dari kejauhan. Suara itu begitu kencang, liar, dan penuh niat membunuh, seolah badai akan datang menerjang. Ekspresi Mo Lihai langsung berubah. Wajahnya yang semula ceria menjadi tegang. Ia bergumam pelan. Cepat sekali dia sampai. Wang Lin, yang berdiri di sampingnya, juga menoleh ke arah sumber suara. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang tidak asing. Sekelompok pasukan berkuda, yang berjumlah lebih dari 10 orang, mendekat dengan kecepatan kilat, membawa aura yang menekan. Di barisan paling depan, dua sosok langsung menarik perhatian. Salah satunya mengenakan zirah biru berkilauan. Rambut ungunya tergerai panjang. Dan yang paling mencolok adalah luka menganga di sisi kanan wajahnya yang memberinya aura jahat yang pekat. Di sampingnya, seorang pria kurus dengan wajah pucat menunggang kuda dengan tenang, namun matanya memancarkan cahaya dingin. Kedua kelompok ini tidak berhenti sama sekali. Mereka terus melaju, seolah hendak saling menerkam dan menghancurkan satu sama lain. Tatapan pria berwajah luka itu begitu tajam. Fokus sepenuhnya pada Mo Lihai, seolah tak ada orang lain di dunia ini. Ketika tabrakan tinggal sepersekian detik lagi, Mo Lihai justru tertawa pelan. Tangannya terkepal erat, dan sebuah tinju meluncur ke depan bagai angin topan yang siap melumat segalanya. Di sisi lain, pria berwajah luka itu juga tidak tinggal diam. Ia mengangkat tangannya dengan cepat, membentuk segel sihir berbentuk kerucut yang tajam, dan memecah udara di sekitarnya. Gelombang kejut yang luar biasa dahsyat muncul dari bentrokan kekuatan mereka. Anehnya, tak satu pun bangun membentuk jaring laba-laba. Mo Lihai juga terguncang hebat di atas kudanya. Ia hampir saja terjatuh, jika bukan karena Wang Lin yang dengan sigap menepuk punggungnya, menyalurkan energi lembut yang meredam kekuatan pukulan balik. Mo Lihai menyeringai, senyumnya santai, seolah tak terjadi apa-apa. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Hiam piha, jadi hanya segini kemampuan pedang iblis 6 jari, mengecewakan." Pria berwajah luka itu tidak menggubris ejekan Mo Lihai. Matanya yang dingin kini beralih menatap Wang Lin dengan suara serak dan penuh permusuhan. Ia bertanya, "Siapa kau, orang asing?" Sebelum Wang Lin sempat menjawab, pria kurus pucat di sampingnya perlahan angkat bicara. Suaranya tenang, namun terdengar jelas. Namanya Wang Lin. Dia adalah adik seperguruanku. Pria itu adalah Sun Tao. Wang Lin balas menatapnya dan tersenyum tipis. "Lama tidak bertemu, Kakak Sun Tao. Sepertinya kau baru saja selesai menjalani kultivasi tertutup setelah menderita luka yang sangat parah." Wang Lin bisa merasakan dengan jelas bahwa luka yang diderita Sun Tao bukan luka biasa. Bahkan, jiwa asal Sun Tao
tampak terganggu dan tidak stabil. Sun Tao balas menatap Wang Lin. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Kau juga berkembang sangat cepat, katanya mengakui. Namun, ekspresinya kemudian berubah muram. Tapi, berhati-hatilah. Luka-lukaku ini disebabkan oleh pedang suci dari klan Dalau. Sebagai jawaban, Wang Lin tidak berkata apa. Ia hanya mengeluarkan sebuah botol pil giok dari kantong penyimpanannya, lalu melemparkannya ke arah Sun Tao. Sebuah tindakan yang menunjukkan niat baik tanpa perlu kata-kata. Setelah itu, Wang Lin berbalik dan pergi bersama Molly Hai, meninggalkan Sun Tao dan rekannya di belakang. Pria berwajah luka yang ternyata bernama Si Xiao menatap kepergian Wang Lin dengan penasaran. Ia bertanya pada Sun Tao, "Bagaimana menurutmu tentang dia?" Sun Tao memegang botol pil pemberian Wang Lin. Tatapannya dalam. "Jika aku tidak dalam kondisi terluka parah seperti ini, aku yakin bisa membunuhnya. Tapi, meski begitu, dia sangat kuat. Jangan pernah meremehkannya." Si Xiao mengangguk, mengerti. Ia lalu menepuk pundak Sun Tao, mencoba memberinya semangat. "Tenang saja, selama kau bisa pulih sepenuhnya, kita pasti bisa menang dalam kompetisi para jenderal nanti." Sun Tao menunduk, menatap botol pil di tangannya. "Aku bisa meramu pil awan surgawi untuk memulihkan kekuatanku. Tapi, aku butuh bahan-bahan yang tepat." Si Xiao tersenyum penuh keyakinan. "Soal itu, serahkan padaku. Aku sudah menyuruh orang-orangku untuk mencarinya ke seluruh penjuru negeri." Di rumahnya yang baru, Wang Lin sudah merasa betah. Ia mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, lengkap dengan taman yang asri dan kolam buatan yang menenangkan. 4 hari berlalu dengan cepat. Wang Lin memanfaatkannya untuk berkultivasi secara intensif, memperkuat fondasi kekuatannya, dan mengubah energi spiritual iblis menjadi kekuatan langit yang murni. Dengan jubah khas komandan setan kuno dan rambut putih panjangnya yang berkibar, ia juga diam-diam memikirkan misteri di balik seni penguasaan surgawi. Selama 7 hari penuh, Wang Lin duduk bersila di halaman, membentuk segel demi segel dengan tangannya. Aura niat bertarung yang terpancar darinya begitu kuat, hingga membuat 2 sersan pengawalnya hampir kehilangan akal sehat. Mereka baru tersadar dengan perasaan takut sekaligus hormat yang mendalam saat Wang Lin akhirnya membuka matanya. Namun, Wang Lin sendiri merasa aneh. "Kenapa aku tidak merasa damai setelah menyelesaikan siklus latihan yang berat ini?" tanyanya dalam hati. Pada malam keempat setelah kedatangannya, Molly Hai datang berkunjung. Mereka minum bersama sambil bertukar cerita tentang mantra-mantra kuat dan kekuatan para jenderal iblis. Dari obrolan itu, Wang Lin dapat merasakan bahwa sebuah tantangan besar akan segera datang menghampirinya. Di bawah cahaya matahari pagi yang lembut, Wang Lin duduk termenung di halaman. Matanya terlihat kosong. Namun, pikirannya dipenuhi gejolak. Fragmen-fragmen masa lalu melintas satu persatu di benaknya, terutama momen-momen saat ia berhasil menggunakan seni penguasaan surgawi. Namun, setelah merenung sekian lama, ia hanya bisa menarik napas panjang. Semuanya terjadi tanpa acak, tanpa pola, tanpa ada kesamaan. Gumamnya pada diri sendiri. Kebingungan terus membebani pikirannya. Dan ia tahu, persediaan pil jiwa darah yang ia miliki sangat terbatas. Harapan terbesarnya kini bergantung sepenuhnya pada kemampuannya menguasai seni penguasaan surgawi. Di antara jari-jarinya, 5 helai gas abu-abu melayang perlahan. "Ini terlalu sedikit untuk diuji coba. Aku butuh lebih banyak," pikirnya dalam hati. Sebuah niat untuk menguji kemampuannya mulai tumbuh dari dalam dirinya. Ia pun memanggil kedua sersan yang bertugas menjaganya dan berkata, "Aku akan keluar, kalian berdua pimpin jalan." Wang Lin melangkah keluar, menyusuri jalanan kota Hong yang ramai. Suasana kota yang hidup perlahan mulai menyentuh hatinya yang selama ini terasa tegang. Ia berjalan perlahan, sesekali berhenti di depan sebuah toko. Penampilannya sangat biasa, seperti seorang sarjana yang lembut dan pendiam. Namun,
Di balik ketenangan itu, tersimpan kesepian mendalam yang tak bisa ia sembunyikan. Dunia di sekelilingnya terasa ramai, namun ia merasa terasing, seolah semua itu milik orang lain. Tiba-tiba, alunan musik sitar yang merdu terdengar dari arah sungai. Musiknya lembut, namun syarat akan kesedihan yang mendalam. Wang Lin sontak berhenti. Hatinya tersentuh oleh melodi itu. Ia melihat sebuah perahu kecil mengapung di sana, dan seorang wanita duduk membelakanginya, sedang memainkan sitar. Entah kenapa, melihat punggung wanita itu membuat dada Wang Lin terasa sesak. Lagu itu seolah membawa ingatannya terbang jauh ke masa lalu, ke planet Vermilion, ke sebuah lembah damai tempat ia pernah bersama Limuan, wanita yang telah menunggunya selama berabad-abad. Musik ini sangat mirip dengan yang dulu dimainkan Wanger. Batinnya berbisik. Wang Lin hanya berdiri membeku di tepi sungai, diam dan terus mendengarkan. Kenangan tentang Limuan mengalir begitu jelas di benaknya, membangkitkan sebuah janji yang pernah ia ucapkan. Wanger, kita pasti akan bertemu lagi. Aku berjanji. Perlahan, perahu itu mulai bergerak menjauh, menyusuri aliran sungai. Siluet wanita itu pun perlahan menghilang dari pandangan, meninggalkan Wang Lin dengan kenangan dan sebuah janji yang semakin kuat di hatinya. Malam telah turun menyelimuti kota Hong yang megah. Di jalanan berbatu yang senyap, sesosok pria berjubah komandan iblis kuno berjalan perlahan. Rambut putihnya yang panjang berkibar ditiup angin malam, menambah kesan misterius pada sosoknya. Dialah Wang Lin. Matanya yang tajam menatap jauh ke satu sudut kota yang gelap dan suram. Di sana berdiri sebuah bangunan raksasa yang memancarkan aura kematian dan dendam yang pekat. Itulah penjara Hong, salah satu dari 4 penjara terbesar di ibu kota. Seorang sersan yang mengikutinya berbisik, "Komandan, itu adalah penjara Hong. Tempat itu dijaga super ketat. Tanpa token khusus, mustahil bagi siapapun untuk keluar masuk." Wang Lin hanya mengangguk kecil, namun pikirannya bergejolak. Dia merasakan aura iblis yang sangat familiar dari dalam penjara itu. Aura yang gelap, padat, dan sangat berbahaya. Aura yang membangkitkan ingatan dan kewaspadaan dalam dirinya. Tanpa membuang waktu, sesampainya kembali di mansion, Wang Lin langsung menemui Mo Lihai. "Aku ingin pergi ke penjara Hong," katanya lugas, tanpa basa-basi sedikit pun. Mo Lihai tampak terkejut sesaat mendengar permintaan mendadak itu. Namun, setelah berpikir sejenak, ia mengangguk. "Baik, aku akan mengatur semuanya. Tapi, kau hanya punya waktu 7 hari. Lebih dari itu, akan terlalu mencolok dan berbahaya." Wang Lin menyetujui syarat itu. Tapi, sebelum beranjak pergi, ia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, 5 helai energi pembantaian berwarna abu-abu pekat melesat keluar, membentuk 5 naga ganas yang langsung menerjang ke arah Mo Lihai. Terkejut, Mo Lihai dengan sigap menahan serangan itu dengan satu pukulan kuat. Namun, senyumnya langsung memudar. Kelima naga abu-abu itu tidak hancur. Mereka justru menyatu kembali dan menyerang untuk kedua kalinya dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Gas abu-abu itu bukan kekuatan biasa. Ada sesuatu di dalamnya yang bahkan mampu mengikis kekuatan hidupnya. Setelah Wang Lin pergi, Mo Lihai hanya bisa bergumam dengan wajah serius. Orang ini kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Malam itu, Wang Lin tidak bermeditasi seperti biasanya. Ia hanya duduk sendirian di halaman yang sepi, ditemani sebotol anggur berkualitas tinggi. Sambil menenggak anggur langsung dari botolnya, ia bergumam, "Aku mulai menapaki jalan kultivasi saat berusia 16 tahun. Tapi, sekarang aku bahkan lupa sudah berapa lama aku berjalan di jalan yang penuh darah ini." Tiba-tiba, alunan musik kecapi yang merdu, namun penuh kesedihan, terdengar dari kejauhan, seolah menusuk langsung ke dalam hatinya yang sunyi. Wang Lin menatap langit malam yang penuh bintang. Para kultivator selalu berkata, kita harus melawan takdir langit. Tapi, apakah itu berarti kita juga harus kehilangan semua perasaan dan menjadi mesin tanpa jiwa? Tanyanya pada kehampaan. Ia meneguk anggurnya lagi. Jalan dauku
bukan untuk mencapai keabadian. Jalan Daoku adalah untuk berhenti menjadi serangga yang bisa diinjak-injak kapan saja. Itulah arti pemberontakanku yang sesungguhnya. 3 hari berikutnya, berjalan dengan tenang. Setiap pagi, Wang Lin akan berjalan ke tepi sungai, duduk di sana dalam diam, hanya untuk mendengarkan alunan musik sitar yang dimainkan dari sebuah perahu yang melintas. Ia tak pernah mencoba melihat siapa pemain musik itu. Baginya, alunan nada itu sudah cukup mewakili segalanya. Pada hari keempat, perahu itu kembali berlayar, bersiap meninggalkan kota Hong. Saat perahu itu perlahan menjauh, Wang Lin bangkit dari duduknya. Seolah merasakan sesuatu, wanita di atas perahu itu, Ming Xuan, menoleh ke belakang. Pandangan mereka bertemu sejenak dari kejauhan. Dia melihat sosok kesepian yang berdiri tegak di tepi sungai. Musikmu terlalu menyedihkan. Terdengar suara tenang dari dalam perahu. Ming Xuan hanya menunduk. Jari-jarinya yang lentik kembali menyentuh senar kecapinya. Kali ini, ia memainkan lagu yang ceria dan penuh semangat. Namun, di balik setiap melodi yang riang itu, tersembunyi kepahitan yang mendalam, seperti sebuah senyuman yang dipaksakan. Hanya Wang Lin yang berdiri di kejauhan, yang bisa merasakan dan memahami bahwa tak seorang pun di atas kapal itu yang benar-benar mengerti arti dari setiap nada yang dimainkannya. Perahu itu pun semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di tikungan sungai, hanya menyisakan riak air dan kenangan singkat antara dua hati yang tak pernah saling menyapa, namun saling memahami lewat musik dan kesunyian. Nah, teman-teman, petualangan Wang Lin di penjara Hong akan segera dimulai. Kira-kira misteri apa yang menantinya di sana? Pastinya bakal seru banget. Cerita pun bersambung. Terima kasih banyak sudah menyimak alur cerita kali ini sampai selesai. Semoga kalian semua terhibur ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.